Mundurnya Errol Spence Jr. dari jadwal tarung pada 2 pekan jelang laga yang sudah dijadwalkan melawan Manny the Pac-Man Pacquiao bukan hal yang aneh. Apalagi dokter Tim menemukan ada cedera robek di mata sang juara dunia kelas welter WBC dan IBF itu. Dari segi bisnis, batalnya Spence membuat value bisnis menurut secara otomatis. Maklum, sudah lebih dari 3 bulan woro-woro perang bintang sudah dimulai. Tapi, seperti kata pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Semua berantakan. Beruntung, Pacquiao tetap mau manggung dengan mengganti lawan, Yordenis Ugas, juara dunia kelas welter versi WBA. Selain itu, kisah mundur atau digantinya lawan dalam laga tinju pro ya biasa saja. Ada banyak petinju demikian. Meski ada beberapa yang berani melawan keputusan dokternya, Sugar Ray Leonard dan Evander Holyfield misalnya, mereka tetap maju dan hingga hari ini tetap sehat. Leonard, member of the Fabulous Four, dinyatakan cedera berat di matanya selepas melawan Thomas Hearns di Caesars Palace, Las Vegas, Nevada pada 12 Juni 1989 lalu. Duel itu berakhir draw, dan masing-masing gelar super middleweight WBC tetap milik Leonard, dan WBO juga tetap milik Hearns. Sugar Leonard kecewa berat. Semua anggota tim meminta sang jagoan mengikuti pendapat dokter. Keputusan sangat berani dan mengejutkan dilakukan Leonard. Laga ke-38-nya melawan Roberto Duran, juga anggota The Fabulous Four yang sudah dijadwal pada 7 Desember 1989 di The Mirage Paradise, Las Vegas, Nevada, tidak dibatalkan. Dan di laga itu, Leonard menang angka. Begitu juga dengan Evander Holyfield, juara dunia kelas berat WBA dan IBF. Jelang pertarungan pertamanya melawan Lennox Lewis pada 13 Maret 1999 di Madison Square Garden, New York, dokternya menyatakan ada masalah besar di jantung Holyfield. Serupa dengan Leonard, ketika semua anggota tim dan manajemen memintanya berhenti, The Real Deal menolaknya. Di laga unifikasi dengan gelar Lewis, WBC berakhir draw. Saya tak ingin mengatakan Spence cengeng, apalagi takut. Setiap orang tentu punya perhitungan masing-masing, dan itu harus kita hormati. 2 contoh di atas hanya penjabaran fakta saja. Akan halnya Yordenis Ugas, juara dunia kelas welter versi WBA, dipilih menggantikan Spence Jr. 2 minggu sebelum laga. Justru mengingatkan saya pada Pac-Man 20 tahun silam. Bedanya, Ugas saat ini juara dunia, sementara Pac-Man saat itu menyandang mantan juara dunia. Setelah kehilangan gelar juara dunia kelas terbang versi WBC dari petinju Thailand, Matt Goen sing surat pada 18 Desember 1999, Pacquiao seperti frustasi. Padahal laga melawan petinju Thailand itu bukan kejuaraan, tetapi karena kalah KO, secara otomatis gelar dicabut. 6 kemenangan berturut-turut selepas laga itu, seluruhnya ia menangkan dengan KO atau TKO. Tetapi itu tetap tak mampu menghapus bayang menyakitkan. Maka terbanglah ia ke Amerika, tepatnya ke San Francisco, California. Singkatnya, ia mendatangi Freddie Roach, pelatih top di Los Angeles. Niatnya, ia ingin berlatih di sana. Tapi Roach mengacuhkannya. Ternyata modal mantan juara kelas terbang WBC tidak membuat sang pelatih para juara itu mau menerimanya. Tapi karena kesungguhannya, Roach akhirnya mau juga menampungnya di The Wildcard Gym, West Hollywood, California. Suatu hari, tepat 2 minggu setelah Pacquiao bermukim di WCG dan belum ditangani oleh Roach, tiba-tiba ia diberitahu akan bertanding. Kaget, pasti. Apalagi ia akan menantang juara dunia asal Afrika Selatan, Leh Lohonolo Ledwaba.
Sang juara dunia kelas super bantam IBF ini sudah mempertahankan gelar 5 kali, 4 dengan KO atau TKO di MGM Garden Arena, Las Vegas, Nevada pada 23 Juni 2001. Catatan, Bob Arum, pemilik Top Rank, sedang menggadang-gadangkan Led Waba untuk menjadi pendamping si Golden Boy, Oscar De La Hoya, yang sejak amatir berada di bawah Arum. Makanya, ketika petinju Martinez cedera, Arum meminta Roch untuk mencari pengganti. Intinya, bukan lawan yang berat agar mudah dikalahkan Led Waba. Sang pemilik WGC langsung menyanggupi. Ada nih, kira-kira begitu. Baru datang dari Filipina 2 minggu lalu. Belum sempat saya tangani, katanya lagi. Arum pun senang. Pasar taruhan saat itu 9-1 untuk Led Waba. Led Waba versus Pacquiao merupakan partai tambahan Oscar De La Hoya versus Javier Castillejo. Saat itu tak seorang pun yang peduli pada Pac-Man. Semua mata tertuju untuk Oscar dan Led Waba. Now or never, itu yang memuncah di dadanya. Ya, sekarang atau tidak sama sekali, kata hatinya. Tak ada pesan apapun, Pacquiao turun sebagai nobody. Tampil di atas ring, Pac-Man menjelma menjadi macan yang lapar. Ia mengaum sangat keras, mengejutkan 22.000 penonton MGM Grand, 15 juta penonton yang melalui PPV atau pay-per-view alias TV berbayar, dan ratusan juta pasang mata di dunia. Led Waba bukan hanya kalah dan kehilangan gelar, tapi juara bertahan itu dibuat lintang pukang. Roch kaget, ia gelisah, tapi alih-alih Arum marah kehilangan Led Waba, ia justru mengatakan sebaliknya. Kok petinju sebagus itu tidak dipasarkan? Mata dan hati Arum tidak keliru. Bahkan ketika Golden Boy yang sejak amatir sudah diijon mengajukan pilihan pada Bob Arum, aku atau dia, Pacquiao. Arum tak ragu menjawab, Pac-Man. Sejak itu Oscar lepas dari Arum. Mantan peraih medali emas Olimpiade 1984 itu segera mendirikan Golden Boy Promotion yang kemudian menjadi pesaing utama Top Rank milik Arum. Kembali ke Pacquiao saat ini, secara teknis dan pengalaman, Ugas pasti tidak sebanding dengan Pac-Man yang menjadi satu-satunya petinju yang menjadi juara dunia di 8 kelas berbeda. Bahkan, nilai jual Ugas pun tak seimbang dengan Spence Jr. Tapi, semua bukan jaminan Yordenis Ugas. Petinju asal Kuba itu pasti kalah. Semangat juara dunia kelas welter WBA yang tahun lalu merebut gelar kosong dengan mengalahkan Abel Ramos sedang tinggi-tingginya. Hampir sama, petinju Kuba dengan Meksiko berani dan pantang menyerah. Apalagi kasusnya mirip dengan Pac-Man versus Leobada. Ia petinju yang menggantikan Spence. Pac-Man saat itu menggantikan Martinez. Malah dulu, Pac-Man bukan siapa-siapa, tapi bisa berhasil. Sementara Ugas adalah juara dunia. Sedikitnya ada 3 motivasi Ugas. Pertama, ya no or never seperti Pac-Man dulu. Inilah kesempatannya. Kedua, ia ingin menutup buku Pac-Man dengan mencatatkan diri sebagai pemenang. Kabarnya santer, Pacquiao akan pensiun setelah laga ini. Terakhir, ia beruntung menjadi underdog. Bebannya lebih ringan. Merupakan sebuah kehormatan melawan juara dunia multidivisi yang hebat, Manny Pacquiao. Saya lebih dari siap menghadapi tantangan ini, tutur Ugas. Saya sangat menghormati Pacquiao, tetapi saya datang untuk memenangkan pertarungan ini, lanjut Ugas. Jadi, secara teknis Ugas memang kalah. Tetapi jika kubu Ugas mau mengulur permainan, bukan tidak mungkin Pac-Man akan kerepotan. Selisih 8 tahun, Ugas 35 tahun dan Pacquiao 43 tahun bisa jadi kendala. Dari data ring terlihat, Ugas bukan petarung yang mau cepat-cepat menyelesaikan pertarungan.
Dari 30 kali tampil, Ugas menang 26 kali dengan hanya 12 menang KO atau TKO dan 4 kali mengalami kekalahan. Dan Pacquiao sendiri bukan Superman. Ia kehilangan gelar juaranya saat dikalahkan petinju tuan rumah Jeff Horn pada 12 Juli 2017 di Brisbane, Australia. Kekalahan itu menyebabkan gelar juara dunia kelas welter versi WBO lepas. Dan Jeff Horn bukan siapa-siapa. Sekali lagi, Ugas memang tidak sehebat Spence, tapi di atas ring, Pacquiao pasti tidak akan mudah untuk dikalahkan.